Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tim batik. Perkenalkan, saya Fatri Landia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu kanvas mesra di SMP Negeri 1 Buru. Nah, seperti apa video praktik baiknya? Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu sambil minum teh, beta ganggu waktunya sebentar boleh? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beta di sini akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik yang merupakan salah satu tugas dari tim batik level 4, di mana tugasnya itu kita membuat inovasi pembelajaran, kemudian kita diseminasikan ke sekolah-sekolah sekitar. Ya Bapak Ibu, nama saya Fatri Landia. Kemudian saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 5 Buru. Lalu saya juga merupakan guru penggerak angkatan kedua, sekaligus merupakan guru pamong untuk PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Patimura, program studi pendidikan kimia mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian saya juga merupakan ketua MGMP untuk mata pelajaran kimia di SMA. Dan yang terakhir, saya merupakan fasilitator sains Kemendikbudristek yang kemarin kami ikut kegiatannya bersama-sama dengan Pak Budi. Kalau Pak Budi itu fasilitator numerasi. Lalu inovasi pembelajaran yang beta buat ini beta kasih nama kanvas mesra. Itu merupakan akronim dari kata dengan kanva dan articulate storyline. Peserta didik mempelajari sains dengan proyek STEM yang menyenangkan. Jadi di dalam inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu, beta menggunakan model project based learning, kemudian terintegrasi STEM. STEM itu sains, teknologi, engineering, and matematik. Lalu menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu sudah tahu semua mungkin aplikasi Canva. Kemudian ada aplikasi Articulate Storyline 3. Nah, aplikasi Articulate Storyline 3 ini dia mirip dengan PowerPoint saja, tapi dia bisa membuat media pembelajaran yang interaktif, bisa membuat game edukasi dan sebagainya. Kemudian model ini saya juga menggunakan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Nah, di tahap awal atau tahap perencanaan, saya menyiapkan perangkat ajar berupa modul ajar PJBL, kemudian instrumen penilaian dan LKPD. LKPD ini saya sebut ELKPD karena LKPD-nya nanti berbasis website. Kemudian LKPD-nya dibuat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 yang tadi. Lalu proyek yang kami rancang itu adalah pembuatan sabun batang dari NaOH atau soda api dan minyak kelapa. Kemudian di tahap awal saya membimbing peserta didik untuk menggunakan LKPD. Ini LKPD yang sudah saya buat berbasis web. Nanti kita lihat LKPD-nya Bapak Ibu, saya contohkan. Ini Bapak Ibu, kalau lihat di tampilan layar, saya tidak menggunakan koneksi internet. Nah, ya Bapak Ibu, bentuk LKPD-nya seperti ini. Disebut interaktif karena ada beberapa menu yang bisa kita klik, kemudian seperti ini. Kalau kita taruh kursor akan bunyi, dan kalau kita klik akan berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian kalau mau ke halaman berikutnya juga tinggal klik next dan seterusnya. Kemudian di LKPD ini kita bisa masukkan musik, bisa masukkan audio maupun video. Di sini saya masukkan video pembelajaran tentang tutorial pembuatan sabun. Ini kalau kita teruskan, nah ini seperti itu, ada penjelasannya. Ya Bapak Ibu, kembali lagi, itu tadi LKPD-nya. Selanjutnya pada saat kegiatan pembelajaran itu menggunakan langkah-langkah PJBL atau Project Based Learning. Kemudian di mana sintaksnya itu mulai dari menyusun pertanyaan mendasar,
rencana desain produk dan menyusun jadwal proyek. Nah, pada saat rencana desain produk dan menyusun jadwal proyek, itu peserta didik membuat alat cetakan sabun dari gaba-gaba. Kenapa saya gunakan gaba-gaba? Karena dia merupakan kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku. Nah, pada saat peserta didik merancang alat cetakan sabun dari gaba-gaba, itu mereka sudah menerapkan tahapan engineering dari STEM. Kemudian yang berikut, sebelum melakukan percobaan, mereka menghitung saat yang dibutuhkan. Pada saat proses perhitungan itu mereka sudah menerapkan tahap matematik dalam STEM. Selanjutnya setelah dihitung, diketahui berapa masa yang dibutuhkan, mereka menimbang saat tersebut. Nah, pada saat menimbang itu mereka gunakan neraca atau timbangan digital. Nah, pada saat itu peserta didik sudah menerapkan tahap teknologi di dalam STEM. Terakhir, untuk tahap sains dalam STEM itu peserta didik melakukan percobaan dan mengamati perubahan yang terjadi ketika larutan NaOH dia dicampurkan dengan minyak kelapa. Nanti akan terjadi reaksi. Kalau di kimia kita sebutnya sebagai reaksi saponifikasi. Nah, tahap terakhir ketika larutan NaOH dan minyak dicampurkan, diaduk nanti sampai mengental, lalu ditambahkan minyak kayu putih atau pengganti parfum. Minyak kayu putih saya gunakan karena merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Jadi sabun yang dihasilkan ini aromanya menggunakan aroma minyak kayu putih, seperti itu. Kemudian sabun yang digunakan ini belum bisa digunakan, butuh waktu sekitar 4-6 minggu agar sabun bisa digunakan, karena proses saponifikasi belum berjalan sempurna. Kalau mau dipaksa gunakan nanti akan mengakibatkan iritasi pada kulit. Nah, tahap terakhir peserta didik melakukan presentasi hasil percobaan dengan menggunakan Canva Education, kemudian dengan memanfaatkan akun belajar ID peserta didik. Nah, pada tahap ini peserta didik sudah memanfaatkan TIK di dalam proses pembelajaran. Terakhir, kami melakukan uji pada sabun. Yang kami lakukan itu uji busa. Ternyata sabunnya ini bisa menghasilkan busa. Kemudian terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang mungkin bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada? Sebentar Ibu. Ya. Iya, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Saya Sri Ramando Ternate, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1. Tadi terkait penjelasan yang diberikan Pak, itu kan menggunakan website AS3 kah? Iya. Ya. Apakah website tersebut harus menggunakan ID belajar atau boleh didaftarkan dengan email lain? Terus tutorialnya apa ada di YouTube biar kita juga mungkin bisa menggunakan dalam pembelajaran di kelas Pak. Ya, itu saja mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk AS3 atau aplikasi Articulate Storyline 3 ini, itu nanti produk yang dihasilkan itu berupa website atau aplikasi Android itu juga bisa. Tapi untuk aplikasinya itu tidak berbasis website, dia aplikasi sendiri untuk laptop. Kayak gini aplikasinya, saya contohkan. Aplikasi ini gratis Bapak Ibu, dia mirip dengan PowerPoint saja. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, pasti gampang mengoperasikan aplikasi Articulate Storyline 3 ini. Nah, biasanya tuh orang gunakan juga untuk membuat game edukasi dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, tampilannya tuh seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi LKPD yang saya buat itu seperti ini. Kalau kita buka, itu tampilannya mirip PowerPoint saja Bapak Ibu yang di atas ini. Sama kan Bapak Ibu, mirip dengan PowerPoint, cuman PowerPoint tidak bisa buat game edukasi, kemudian tidak bisa membuat media pembelajaran yang interaktif agak ribet. Tapi kalau dengan AS3 ini bisa Bapak Ibu. Nih, saya contohkan untuk ini, saya preview. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi AS3 ini itu aplikasi yang digunakan untuk PC, tidak bisa diakses dengan handphone. Kalau laptop atau komputer itu bisa.
Nah, aplikasinya tuh mirip-mirip PowerPoint saja. Kayak ini kalau saya taruh kursor di sini ada interaksinya. Bisa diklik, dia berpindah ke halaman berikutnya. Kalau saya mau, Bapak Ibu juga bisa buat asesmen di dalamnya. Kayak gini. Saya ke latihan, ada petunjuk pengerjaan soal. Kemudian misalkan saya isi nih. Ini saya buat 5 soal PG saja. Nah, langsung nilai peserta didik bisa muncul nih. KKM-nya 60, nilai mereka 40, berarti belum memenuhi KKM. Kalau mau ulang ya tinggal klik ulangi di sini. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ramanda Uma Ternate, saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Buru. Menurut saya praktik baik yang dilakukan oleh Pak Fatri itu sangat baik menurut saya, karena saya menjadi tahu tentang satu aplikasi yang mungkin lebih lebih bagus digunakan di kelas tentang AS3 atau articulate storyline 3, di mana dia lebih interaktif untuk digunakan dengan siswa karena dia banyak menunya, bervariatif gitu. Kita bisa input video, kemudian bisa melakukan assessment, dan juga bisa berbagai macam LKPD dilakukan di situ. Jadi menurut saya ini satu teknologi terbaru yang saya tahu, selain mungkin aplikasi yang biasanya saya gunakan, Kahoot dan Quizzes ya. Ini saya baru tahu aplikasi ini, jadi menurut saya ini sangat bagus sekali untuk wawasan kita sebagai guru untuk dapat digunakan di kelas gitu. Ya, itu saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.